Polisi tangkap pelaku yang akali situs Judai dan merugikan bandar Judai, coy. Gimana bang? Bandarnya gimana bang? Apakah polisi melindungi bandar bang? Apakah ini, apakah itu bang? Sabar dulu ya adik-adik, sabar. Karena akhir-akhir ini gue lagi sibuk banget, sampai YouTube gue rada gak keurus. Jadi gue bikin segmen baru yang ngeditnya cepet dan narasinya pendek, biar gue tetap bisa update gitu. Selamat datang di Mikrofon Pengangguran, tempat lu semua menyalurkan emosi sembari nunggu panggilan dari pekerjaan. Mari kita bahas kelucuan dari negeri hayalan, negeri dengan segudang prestasi yang kita cintai. Tapi berhubung yang kita bahas bandar Judai, gue bakal update bentaran doang. Bahaya kalau tiba-tiba digeruduk ormas coklat, coy. Karena konspirasinya nih ya, para bandar-bandar Judai tersebut udah menguasai berbagai institusi di Konoha ini. Jadi ya gue harus hati-hati nih, demi keselamatan gue gitu. Anyway, kita baca berita resminya dulu. Gue baca dari narasi dengan judul, ketika polisi tangkap pemain Judai online karena bikin bandar rugi. Wah, ini narasi tumben-tumbenan tahu bikin judul yang provokatif. Biasanya kan lempeng-lempeng doang ya. Jadi kasus ini terjadi di Yogyakarta. 5 orang ditangkap karena kejahatan paling serius di Konoha, yaitu bikin bandar Judai online menderita. Ya, lu gak salah dengar. Mereka bukan ngerampok bang, mereka gak nipu rakyat, melainkan mereka udah terlalu sering menang dan mengakali situs judi online. Ya ampun. Dari beberapa artikel yang gue baca, polisi gak bilang secara gamblang siapa pelapornya. Mereka cuma bilang masyarakat. Ya maksud gue masyarakat mana yang merasa dirugikan atas kekalahan para bandar. Asli nalar sehat gue beneran gak nyampe coy. Ini tuh anehnya tuh udah totalitas, tau gak? Jadi para pelaku ini rutin buka puluhan akun tiap hari biar peluang menangnya lebih tinggi, dan dengan memanfaatkan promosi dari situs judi tersebut. Mereka pakai 10 akun di satu komputer dan daftar dengan nomor baru pakai identitas yang gak resmi. Total mereka bisa jalanin 40 akun per harinya coy. Ya ini make sense sih. Jadi buat lo yang belum tahu, ketika lo main judi online pertama kali, lo bakal dikasih menang terus sampai akhirnya lo ketagihan dan terobsesi masukin uang yang lebih banyak. Dan ketika uang lo udah masuk dalam jumlah gede, para bandar ini bakalan bikin lo kalah, dan ketika kalah, naluri kemiskinan lo bakal merespon dengan keinginan buat balikin modal kekalahan tersebut. Alhasil lo jadi main terus sampai akhirnya tanah emak bapak lo kejual, sertifikat tanah bapak lu gadein, atau yang paling sering nih ya, lu ngutang pinjol sana sini sampai rumah lu didatengin debt collector. Yes, itu semua terjadi di kehidupan para pecandu judi. Nah, di antara 5 pelaku ini, 1 orang merupakan bosnya, 4 lainnya cuma anak buah nih. Mereka udah beroperasi dari tahun 2024 dan omsetnya bisa sampai 50 juta per bulan. Gila. Sementara 4 anak buah ini digaji dengan nominal yang ya bisa dibilang sejahtera gitu. Seminggu bisa 1 juta sampai 1,5 juta. Ini sih kalau dihitung-hitung, sebulan bisa nyampe 6 juta. Yang mana angka ini jelas jauh di atas UMR Yogyakarta cuy, tau nggak? Ancaman hukumannya juga nggak main-main nih. Mereka terancam maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Gue pribadi sangat mendukung penindakan pelaku-pelaku judi, baik itu bandarnya maupun pemainnya. Karena ya ketika mereka terlibat aktivitas yang dilarang undang-undang, mau lu menang atau kalah ya tetap salah cuy. Jadi ya kalau ngomongin ancamannya, walaupun banyak orang yang bilang bahwa ancaman pidananya lebih ngeri daripada ancaman pelaku korupsi, tapi ya gue no comment sih. Slide selanjutnya nih, isinya keterangan dari kepolisian. Om-om polisi bilang gini, siapapun yang terlibat dalam aktivitas judi kami tindak, mulai dari pemain, operator, pemodal, hingga bandar dan pihak-pihak yang mempromosikan. Tidak ada toleransi untuk perjudian dalam bentuk apapun. Gila, tegas banget om-om satu ini, gila. Tepuk tangan dulu coy. Tapi nih ya Pak, coba Bapak bandingin berapa pemain yang ditangkap dan berapa bandar yang ditangkap. Kira-kira presentasinya berapa? Coba deh rilis datanya. Karena ya jujur gue belum nemu data resminya. Gue belum nemu data jumlah resmi bandar yang udah ditangkap. Gue cuma nemu data jumlah pemain yang ditangkepin doang. Ya mungkin ini gue yang kurang teliti. Tapi buat lo yang punya data terbaru jumlah bandar yang udah ditangkep, coba lo infoin ke gue di kolom komentar, biar gue bisa tahu gitu loh. Nah dari kasus ini, banyak netizen dengan segala kesopanan jarinya pada berkomentar nih. Banyak dari mereka yang mempertanyakan, kok yang ngerugiin bandar ditangkepin, yang ngerugiin rakyat kok malah dibiarin, pelapornya siapa, bandarnya siapa, dan sebagainya. Nah, diresponlah sama pihak Kompolnas. Mari kita dengerin dulu apa kata Kompolnas terkait hal ini. Siapa pelapornya? Apakah bandar atau bukan? Infonya belum ditangkap atau belum ketahuan Pak Yusuf bandarnya? Ya kalau itu situs judi online kan tentu harus diblokir. Harus diblokir, mekanismenya kalau memang itu sudah situs judi kan tidak bisa dibiarkan, harus diblokir. Kalau tidak diblokir berarti kan ada
pelaku-pelaku lain yang akan bebas. Nah itu dari 5 orang yang sudah ditangkap dan kemudian ditetapkan tersangka ini kan sudah menjadi bukti petunjuk bahwa ketika disebut mengakali sistem kan berarti sudah ada situs judi online-nya, ya harus ditindak situs judi online-nya. Jujur nih ya, gue curiga bapak ini tuh warga TikTok yang kalau kita bahas responnya kemana-mana gitu. Yang ditanyain reporter tuh siapa pelapornya, apakah bandar atau bukan, udah ditangkap apa belum bandarnya, kan gitu ya. Kok malah jawabannya situsnya harus diblokir, kalau ketahuan ini itu situsnya harus diblokir. Ya kita semua tahu pak, kita semua tahu kalau situsnya harus diblokir, ya ampun, kita semua tahu. Tapi bukan itu yang ditanya. Gini ya pak, kita semua tuh sebenarnya tahu cara memberantas judi dengan blokir situs tuh nggak efektif. Kita semua tahu. Karena ya lu blokir 1, mereka bisa bikin lagi 1000 gitu loh. Jadi ya ini tuh nggak efektif. Tapi nggak apa-apa, kita hargai usaha aparat walaupun terkesan kuno dan nggak efisien. Kita hargai. But anyway, gue sih beneran nggak paham sama respon bapak-bapak ini. Asli. Ini tuh persis banget kayak Jennifer TikTok yang komentarnya nggak nyambung sama topik pembahasan. Lu ditanya A, jawabannya Z. Absurdnya tuh edan gitu loh. Kalau tadi kita udah bacain respon kepolisian, mari kita bacain komentar netizen kita yang terkenal pinter itu. Dari si Ireng Brody nih, dia bilang polisi macam apa ini? Brody, kok masih nanya sih? Ya jelas polisi terbaik lah. Lu nggak tahu kepolisian kita masuk 5 besar kepolisian terbaik di dunia? Lu harusnya bangga Brody. Lu lihat tuh, para pemain aja gercep ditangkepin. Berarti hebat dong, ya kan? Iya dong. Pemain doang itu bang, kok bandarnya nggak ditangkepin? Nah kalau ini beda lagi. Kalau kata netizen nih ya, kalau nangkep yang punya uang itu perlu lobby-lobby manis dulu baru bisa ditangkep. Tapi kalau menurut gua ya enggak lah, pasti langsung ditangkepin tuh kalau udah ketahuan lokasinya. Namanya juga kepolisian terbaik di dunia, nggak perlu lobby-lobby manis, nggak perlu, tau nggak? Mencoba optimis. Ada juga nih dari inisial N, dia bilang polisi nggak guna. Ya ampun, siapa bilang polisi nggak guna? Itu kan terbukti pemain-pemain ditangkepin, terus di jalan-jalan juga polisi menindak pelanggar lalu lintas. Ya itu kan berarti berguna. Mana ada polisi nggak guna? Polisi kita kan slogannya melayani dan mengayomi rakyat. Ya kali nggak guna, pasti guna lah. Lo lihat video ini, gimana? Masih bilang polisi nggak guna? Dia menindak masyarakat yang melanggar lalu lintas. Ya walaupun terima cepean, tapi nggak apa-apa. Kita coba positive thinking. Mungkin pada saat itu bawa polisi ini lagi butuh banget duit. Mungkin anaknya lagi pengen susu, dia nggak bisa beliin. Atau mungkin anaknya lagi pengen iPhone, duitnya kurang 100.000. Kan bisa jadi. Ya positive thinking aja dulu. Ada lagi nih lo lihat. Kalau ini sih dari pandangan gua, kayaknya polisi ini lagi penyuluhan tentang kesehatan selangkangan coy. Nah gue yakin ini nih yang bikin para cewek-cewek pecinta halodeck pada basah, ya kan? Karena ilmu pengetahuannya yang luas tentang kesehatan alat reproduksi. Gila keren banget polisi kita. Tepuk tangan dulu dong. Tapi ya udahlah, gue mau lanjut tidur. Bangunin gue kalau ada keanehan selanjutnya, oke? Tulis pendapat lo di kolom komentar sebelum tiba-tiba gue disangka merugikan bandar.